Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore guys, sobat ngobraser, cek cek cek. Sorry nih, tulisannya 16.30 tapi ternyata dimundurkan karena ada kendala teknis, kalau kata Winnie, kendala teknis. Ya, nah kita mau ketemu dengan Coach Amel, sakumnya OKOC Forever. Apa tuh OKOC Forever? Nanti kita tanya langsung sama dia. Oke, ada Pak Bi, luar biasa. Masya Allah, Pak Bi kemarin baru ngobrol dengan Mbak Diana. Hampir 100 menit juga ya. Ternyata saya gara-gara Pak Bi bilang 90 menit, jadi saya ikuti resepnya Pak Bi. Waalaikumsalam Pak Bi. Oke. Udah hadir tamu kita. Narsum kita udah hadir. Oke. Amalia Draya. Oke. Bismillah. Mudah-mudahan aman. Signalnya aman. How are you guys? Sehat? Alhamdulillah, Prof. Apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru sampai nih, Prof. Belum sempat buka masker. Oh ya? Ya udah buka dulu. Aduh. Oke, kita mulai dengan perkenalan. Ya, kalau saya udah kenal, tapi mungkin teman-teman lain belum kenal. Nah, dimulai dengan masa remaja. Oh, kejauhan ya. Jauh banget. Masa kuliah atau kok sekarang ada usaha gitu, terus gimana proses pikirnya dari kecil sampai sekarang, terus memilih untuk aktif di OKOC Forever. Forever, ever and ever. Oke. Kalau berurut ke belakang sih, Prof. Sepertinya kalau diingat-ingat, kalau tidak salah sudah mulai-mulai berpikir alternatif berusaha itu waktu masa kuliah sih. Waktu SMA kayaknya karena saya bukan keluarga yang pengusaha juga, jadi pekerja, jadi pasti berpikirnya profesi, mau jadi ini, mau jadi itu. Nah, waktu kuliah tuh baru mulai minat, tapi karena saya kuliah farmasi, jadi full gitu, jadi fokus ke situ, nggak sempet juga pikir yang lain-lain gitu. Cuma sempat kepikiran kalau lulus nggak mau cuma kerja aja, harus sambil usaha nih kayaknya oke gitu. Tapi waktu setelah lulus akhirnya ke dunia kerja, memang saya suka di situ. Cuma minat masih gitu, kayak kapan ya bisa bikin usaha sendiri gitu. Nah, akhirnya pada satu saat tahun 2010 kalau tidak salah itu ada ditawari sama adik, ada kebutuhan suplai bahan sama catering karyawan gitu di rumah sakit. Memang kita dekat di kesehatan. Akhirnya nggak sengaja tuh kita ambil. Akhirnya lama-lama kok asik gitu, Prof. Dan baru setahun 2 tahun gitu terasa ternyata kok lebih berkah dari usaha ya gitu. Berasanya gini kan bertahun-tahun nih kerja gitu, kayaknya kok tabungan gitu-gitu aja gitu. Terus nggak begitu nambah gitu ya, aset nggak begitu nambah. Tapi kerja usaha dengan usaha setahun 2 tahun udah kebeli tuh. Akhirnya saya pengen beli rumah sendiri, berapa tahun waktu kerja nggak kebeli. Nah, usaha 1-2 tahun langsung kebeli, Coach. Jadi jadi alhamdulillah
wah ya nih harus fokus di sini nih, kayaknya memang asik gitu. Akhirnya fokus resign, fokus di usaha mulai 2012, 2011, 2012 sudah nggak jadi karyawan lagi, langsung fokus usaha gitu. Jadi Terus sempat ketemu OKOC, sempat berapa tahun tambah tuh? kecemplung lagi tuh. Sempat berapa tahun? Tambah kecemplung, tambah tambah senang. Wah, kayaknya ternyata udah jadi pengusaha enak, nyaman, bisa berbuat banyak, bisa berkah. Gabung di OKOC, wah bisa kontribusi ke orang lain, bisa bikin orang lain bahagia. Wah, tambah tambah kecemplung. Tapi asik Wah, dulu gitu, dulu Prof. kerjanya di mana, Coach? Saya farmasi, apoteker penanggung jawab farmasi, instalasi farmasi, sempat di rumah sakit di Jakarta Barat, sama di puskesmas pernah. Terakhir di puskesmas, di Jakarta Barat juga. Dulu kan saya tinggal di Jakarta Barat. Oke. Terus bukan farmasi, berarti di ngeracik-ngeracik obat gitu ya? Iya, Padahal sekarang lagi usaha herbal, obat-obatan, kesehatan itu lagi naik daun tuh. iya betul. Tapi ya mulai belum belum sempat lagi tuh di apa namanya. Kemarin sih tahun kemarin di pertengahan juga sempat mau bikin lebih ke kosmetik sih, sabun, kesehatan dan lain-lain gitu. Cuma belum sampai sekarang belum belum terwujud deh, belum ada kesempatan lagi mungkin diusahakan. Masih banyak agenda. Oke. Jadi pas mulai 2010 itu diajak sama adik ya buat catering itu ya. Iya, iya, Prof. Adiknya masih barengan sekarang di usahanya atau enggak di Seraya ini? Iya, sekarang udah dia juga akhirnya nyusul resign juga. Cuma bikin bikin sendiri sih memang. Maksudnya usahanya kita jadi masing-masing, cuma satu bidang kuliner sama gizi juga. Wah, keren banget nih. Jadi yang satu diracunin terus ikutan keracun, udah itu terus Iya betul. Sekarang malah tambah menebar-menebar virus nih, Prof. luar biasa. Jadi penebar racun lagi. Jadi sampai sekarang itu saya lihat Seraya itu bukan cuman kuliner ya. Iya, saya sebenarnya suka juga sama craft. Jadi senang bikin-bikin gitu. Tapi memang belum belum terlalu berkembang sih kalau craftnya karena aktivitasnya masih lebih banyak di kuliner. Belum sempat dikembangin. Cuma menyalurkan hobi. Ada yang suka jual gitu. Hmm. Belum Apa terlalu banyak kalau yang craft. apa aja tuh barangnya? Eh, sekarang sih banyaknya yang rajutan-rajutan. Terus saya suka ini juga sih, suka tanam-tanam. Jadi pengen juga tuh gabungin, dibuat dekor-dekor tanaman, rajutan gitu-gitu, dari anting, dari pohon kayak gitu. Prof pengen dikembangkan. Waduh, ini kemarin kebetulan baru aja Banyak tuh. maunya. Gimana, Prof? Nggak apa-apa banyak maunya tapi dilakonin, dijalanin. Iya, Kalau dijalanin nggak apa-apa. Kan buka lapangan kerja namanya juga. betul betul. Ini ada Mbak Dini dari OKOC Forever Depok nih, katanya Coach Amel. Hai, Ada siapa? baru pulang saya dari Depok. Iya, ini ada siapa? Titik Wahai. Selamat sore katanya. Ada Dina Sofia. Ini kayaknya OKOC Forever semua nih. Sekumnya nggak hafal semua nih. Ketahuan nih. Aduh,
pengen mundur dari dunia keartisan, tapi nggak bisa. Aduh, makin diracuni nih sama Prof. Indra, jadi makin semangat. Iya, jadi kalau kalau saya prinsipnya gini, eh, menjadi terkenal itu efek samping, ya efek samping. Tetapi apa yang kita lakukan itu adalah bareng-bareng nih, bareng-bareng buat yang lain, menyampaikan pemikiran-pemikiran, metode-metode supaya yang lain bisa mulai usaha atau usahanya tambah besar. Nah, karena banyak orang yang tahu dan menjadi terkenal itu side effect, itu nggak usah dikejar gitu. Itu kalau istilahnya kalau kita makan nih, kalau kita makan atau minum gitu pasti ke belakang. Nah itu ke belakangnya, terkenal itu adalah ke belakangnya. Jadi Side effect ya. efek samping. Jadi nggak usah dipikirin, nggak usah jadi sesuatu yang menjadi beban gitu ya. Kalau itu menjadi beban, nanti kita salah 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 arah. Jadi wah cari konten, cari Ya. konten. Cari konten. Tapi asik sih, asik. Bener, efek samping ya nggak jadi buat sih, tapi ya senang sih. Ya sebenarnya kan saya mungkin kalau tipenya sih sebenarnya agak-agak introvert ya, ya Prof ya nggak suka ini. Cuma gara-gara ini, gara-gara komunitas dan lain-lain, tapi jadi senang juga. Alhamdulillah banyak teman, banyak saudara gitu. Terus saya nggak mudah hafal orang sebenarnya. Nah, kadang-kadang sama teman-teman kenalin saya nggak kenalin gitu, lupa dan lain-lain. Tapi asik, maksudnya kenal banyak orang, akhirnya banyak banyak insight baru, terus kita juga bisa menjadi virus itu, ya asik deh pokoknya, Prof. Iya, kalau beberapa waktu lalu ada yang nanya sama saya, ngapain sih gitu ya, ngapain sih ngelakuin kayak gini? Saya bilang ngelakuin ini itu bayarannya kontan. Kenapa? Misalnya kalau kita Benar. kayak ngajar di SMK aja ya, mungkin nggak secara materi nggak seberapa atau bahkan nggak ada. Tetapi begitu kita nyampein sesuatu terus kita lihat mata orang itu langsung kayak dapat ide gitu, gitu, Iya iya benar-benar. itu saya bilang bayarannya kontan itu. Iya iya. Dan Bener ya. nggak ada rasa yang bisa menyamai itu materi sekalipun. Jadi kenapa suka ngerjain ini? Ya karena selalu dibayar kontan gitu. Menjalankan sesuatu terus dibayar kontan. Dibayar kontannya itu bukan dengan rupiah tapi dengan orang itu bilang, oh iya saya akan melakukan ini. Apalagi nanti kalau dia ketemu lagi atau DM kita terus kasih update gitu. Itu buat kita udah bonus itu, bukan cuma kontan tapi Iya udah betul. ada bonus gitu. Kalau dia usahanya maju terus dia juga menyebarkan pengalamannya kepada orang lain dan orang lain juga bergabung, itu udah bukan bonus lagi itu. Kalau harga saham itu udah premium naik terus gitu. Nah, jadi bukan karena itunya yang saya membuat saya jalaninnya, tetapi memang ya Allah udah jelasin bahwa kalau kita menyampaikan walau satu ayat itu kontan dibayarnya, nggak nunggu nanti. Betul juga. Bahasa Inggrisnya sih sederhana, doing good feels good. Doing good. Terharu jadinya. Terharu. Tapi benar kalau saya kadang-kadang gini, saya dan teman-teman ya kalau lagi ini, aduh, pengen juga ya, capek. Kita suka bahasainnya kecemplung gitu ya. Tapi sebenarnya sih memang sih kalau dibilang beban enggak juga ya, karena itu kebahagiaan tadi bener juga, Coach. Bener juga. Jadi pernah kayak misalnya ada anggota gitu tiba-tiba saya nggak tahu ada yang kirim saya Coach Esti gitu, pernah itu paling berkesan nih, jadi suka saya ceritain terus nih. Tiba-tiba dapat paket nangka, Prof.
cuma seperempatnya, nangka matang di pohon gitu, cuma seperempatnya. Wah, dari siapa gitu. Terus ternyata kos Esti juga dapat dan beberapa teman yang di pengurus di pusat dapat. Ternyata itu dari anggota yang apa ya, dia terharu banget, terus pengen berterima kasih. Dia nggak punya banyak, dia lagi panen nangka, ingat gitu sama kita bahwa kita pernah kasih semangat ke dia, kasih motivasi ke dia sehingga bisa bangkit usahanya gitu. Terus dia cuma punya itu, tapi dengan apa ya, dengan tulus dan senangnya dia kirimin kita walaupun cuma itu dan terima kasih gitu. Waduh itu benar-benar jadi apa yang kita lakukan tuh memang manfaat gitu, bener bener Prof Indra, dibayar kontan dan itu nggak ternilai harganya. Betul. Dan Bener, Prof. nggak ada yang membuat kita besok paginya bangun lebih semangat lagi karena ya itu setiap kali melakukannya kontan gitu ya. Apalagi kalau dia sebarin gitu, wah itu namanya passive income gitu. Passive income buat kita. Nah, jadi Iya. berjuang terus dan jangan pikirin terkenal itu adalah side effect, efek samping. Udah itu terus Efek samping. iya belajar bilang maafin ya, mohon diingetin kita kapan terakhir ketemu gitu. Bener banget, tahu banget ini Prof Indra. jadi jadi jangan nggak Aduh. jadi jangan nggak enak. Kadang-kadang suka bilang, ayo siapa coba saya masih inget nggak gitu kan. Terus Iya. aduh mohon maaf, tolong diingetin dong. Gitu. Akhirnya dia kasihan juga, terus akhirnya diingetin. Oh iya. Terus kalau nggak inget juga, terus bilang gini, ada fotonya nggak? Aduh. Karena dulu mungkin terbiasa juga ya karena memang sudah tipe udah gitu dulu kuliahnya formasi kan di belakang ya di lab gitu. Jadi yang memang kontak dengan orang tuh kan sedikit kecuali pas setelah profesi baru kan memang harus banyak kontak orang. Jadi terbiasa nguprek gitu sendiri. Sekarang harus begitu. Jadi ya menyesuaikan diri. Tapi asik. Ya, asik karena belajar Dan akhirnya sesuatu. saya gini mungkin apa namanya orang lain begitu saya sama nih saya juga misalnya ke Prof Indra gitu memang ada bener Prof ada apa ya ada semangat yang tertularkan walaupun belum disampaikan dan lain-lain langsung tiba-tiba jadi spirit lagi jadi semangat lagi ya mungkin itu Masya Allah. keren. Masya Allah. Itu dibuktikan berarti bahwa silaturahmi itu memperluas rezeki. Betul. Rezekinya kan macam-macam. Senyum aja rezeki. Iya. Gitu. Nah, kemarin, Menyebarkan semangat. nah gitu. Jadi itu tadi udah ngobrol soal mengenai kegiatan di komunitas ya, Coach Amel. Dan memang kalau saya kan seringnya ketemu sama Coach Gofor, Coach Esti, dan Coach Amel serasa hilang di telan bumi gitu semenjak 2019-an gitu kan. Waktu itu kita keliling-keliling Ya. ke Wonosobo ya. Itu luar biasa pengalamannya di mana satu mobil umpel-umpelan. Teringat selalu sama Prof Inta. Ke kandang kambing ya, Prof. Iya, terus jalan dari satu tempat ke tempat lain, dari desa ke desa, silaturahmi sama banyak orang. Itu sangat menyenangkan, sangat menyenangkan. Nah, tapi kita diajarin bahwa ada cara yang lebih efektif lagi, yaitu dikasih pandemi kita. Nah, muter otak gimana caranya gitu. Akhirnya ketemu ya seperti ini bahwa dengan kombinasi tatap muka dengan Zoom kita bisa mencapai lebih banyak audiens lagi. Ya, dan itu tujuan kita kan gimana kita pakai teknologi ini modalnya cuma kuota. Kalau kemarin itu sampai nginap berhari-hari, bayar bensin, naik mobil, tangga, ya berhari-hari.
Nah, dan seterusnya. Tapi Jadi kan diinget terus tuh, Prof. Pegelnya keingetan terus tuh. iya benar. Sensasinya beda. Iya, jadi saya malah kepikiran gimana ya kalau misalnya desa desa yang kita kunjungi itu dia jadi desa OKOC Forever misalnya gitu ya, di mana uh, itu jadi template ya, jadi template supaya bisa direplikasi kopas di desa-desa lainnya ya, terutama bagi yang mereka punya, kan di sana kelapa ya, kelapa, tapi tempat lain desa Mhm. mungkin ada yang kelapa juga, ada yang bukan. Dan saya ingat abis itu kalau nggak salah saya berkunjung ke Toli-Toli ya, Toli-Toli di Sulawesi Tengah, itu sama persis kelapa aja semuanya. Nah, tapi mereka belum se-advance ya, belum semaju yang desa desa apa namanya? Ingat nggak? Aduh, namanya apa? Yang kelapa. Iya, pokoknya Jadi lupa saya. pokoknya nah itu Coach Amel sama saya Wonosobo, di Wonosobo. iya di Di Wonosobo. Wonosobo. Jadi ada nama desanya agak panjang, saya juga lupa gitu. Mm-mm. Tapi menurut Kurang saya minum nih. eh, Kurang menurut minum, jadi lupa. eh, kemarin saya tanya sih sama Coach Gofur, terus dia bilang, oh ya desanya ini, oh iya iya benar benar benar. Tapi habis itu lupa lagi. Nah itu aja menurut saya kalau kita bisa buatkan skema satu lembar aja ya, skema satu lembar, udah itu terus atau video 3 menit ya dari desa tersebut, itu bisa kita berikan kemana-mana ya, kita bisa minimal saya bisa kasih ke yang orang Toli-Toli itu. Jadi kepikiran kayak gitu Ya, kalau biar bisa lebih jelas ya dilihat sama daerah lain ditiru gitu ya, Prof ya. ini ada Wah, Coach ide Esti coba nih baru kita nongol pikir. nih Coach Esti ya, Wah, iya tuh. Coach Esti coba nih tadi Coach Amel tapi Coach Esti baru gabung ya, nggak lihat tadi Coach Amel gini-gini Brebes mili. Terharu. Brebes ini. Nah, Tapi emang Brebes mili. Tapi emang Prof, maksudnya kita juga waktu awal-awal tuh di OKC juga seringnya tuh curious juga gitu, orang-orang yang sudah berhasil seperti Pak Sandi, Prof Indra gitu. Kok mau-maunya gitu ya jalan-jalan kampung, mau-maunya habisin waktu ngobrol dan lain-lain gitu. Kenapakah gitu? Itu yang bikin kita penasaran juga. ternyata udah Kan kalau ketemu. sudah berhasil, sudah apa ya, maksudnya bukan masalah, apalagi yang dicari gitu, ngapain susah-susah, ternyata itu jawabannya. Oke, jadi udah ketahuan Keren, keren. rahasianya ya. Iya, Terus rahasianya menjadi ini enggak apa ya? Tuman gitu enggak ya? menjadi apa, Prof? Tuman tuh apa? Jadi Tuman apa ya? Tuman tuh apa ya? Bahasa Jawa susah ya. Jadi pengen terus gitu ya. ketagihan. Oh, ketagihan ya, ketagihan, kecanduan. Kecanduan. Nah, itu dia tuh. Ini kata ada yang bilang gini dari Nuri Dasa Nali. Coach Amel happy banget ketemu Prof Indra katanya. Ya, kalau kita silaturahmi Happy, hari iya ini. nggak tahu kenapa. Nggak tahu kenapa. Maksudnya gini, memang apa ya? Ya itu tadi ya karena rasa-rasa itu yang dibayar kontan tadi itu terakumulasi dan lain-lain, auranya udah bikin semangat aja gitu, Prof. Baru ketemu saya udah pengen happy, pengen kerasa kok spiritnya gitu, kerasa. Jadi semangat lagi. Nah, ini coba kita
kita undang juga nih, kita undang di sini kan bisa bertiga ya, bisa bertiga, berempat, berempat.